Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malani Putri Wardana dengan NIM 2101615. Akan menjelaskan materi mengenai metode pembelajaran bahasa yang latar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Yang pertama, tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Batasan psikologi tradisional sebenarnya sangat kabur, sebab dengan menyebut psikologi tradisional maka akan banyak berkembang anggapan sebagai berikut. Pertama, jika ada istilah psikologi tradisional, tentunya ada psikologi modern. Kedua, penanaman tradisional di samping mengundang konotasi antonim modern, cenderung mengundang nuansa tidak ilmiah, yaitu masalah seperti dalam ungkapan. Ketiga, penanaman psikologi tradisional cenderung mengundang anggapan bahwa sebelum berkembangnya psikologi modern, pada pakar mungkin juga filosof tidak memiliki keseriusan dalam memikirkan permasalahan jiwa manusia. Yang kedua, sejarah singkat. Bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecermelangan para filosof, misalnya Aristoteles, Plato, Descartes, dan sebagainya, mengungkapkan pemikirannya tentang segala aspek pengetahuan. Namun, menjelang abad ke-16, ketika negara Perancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Metode tata bahasa terjemahan, grammar translation metode. Yang kedua adalah landasan teori kebahasaan. Menurut tata bahasa terjemahan MTBT, jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Yang kedua, landasan teori pembelajaran digunakan dalam menyusun MTBT juga tidak jelas. Psikologi apa lagi psikologi pembelajaran belum dikaji secara ilmiah. Jadi psikologi yang mempengaruhi penyusunan MTBT juga psikologi tradisional, terutama empirisme. Yang keempat, rancang bangun metode. MTBT memiliki 7 karakteristik, yaitu membedakannya dengan metode pembelajaran bahasa lainnya. Ketujuh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing, mengembangkan disiplin mental dan intelektual yang diharapkan sebagai efek logis dari hasil mempelajari bahasa asing tersebut. Yang kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Yang ketiga, pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks-teks bahasa asing yang dibelajarkan. Yang keempat, kalimat yang merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. Yang kelima, penekanan pembelajaran juga diletakkan pada keakuratan. Lalu, tata bahasa diajarkan secara deduktif, yaitu melalui pemantapan penguasaan kaidah ketatabahasan pada tahap pertama, kemudian pada tahap berikutnya siswa ditugasi mempraktekkan penerapan kaidah tersebut. Siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. Lalu yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan. Pola interaksi belajar mengajar selanjutnya disingkat IBM dan penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Lalu metode langsung atau direct metode. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Inggris, Wilhelm Fieter dari Jerman, dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaruan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Mereka mulai menempatkan kembali pentingnya pengkajian tentang fonetik atau analisis pendeskripsian secara ilmiah terhadap sistem bunyi dalam kajian linguistik. Oleh karena itu, pada tahun 1886 didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonetic Association. Pendirian IPA terutama dimaksudkan agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat menggunakan lambang-lambang yang sama. Landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung selanjutnya ditingkat menjadi ML. Dilandasi oleh prinsip-prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Guin pada pertengahan abad 19. Jika ditelaah lebih lanjut, usaha ini sebenarnya telah dilakukan oleh Montage pada abad 16.
Akan tetapi pakar pembelajaran bahasa yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pemerolehan bahasa secara alamiah pada pertengahan abad 19 adalah L. Sever, 1826-1907. Landasan teori pembelajaran, meskipun menganjur ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi perkembangan ML adalah empirisme. Yang keempat, rancang bangun pembelajaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa alamiah tersebut pada akhirnya mendorong timbulnya ML. Pakar-pakar pembelajaran bahasa yang mendukung pemakaian metode ini terdapat di Prancis dan Jerman. Metode ini juga dikenal di Amerika Serikat dengan nama metode Berlitz. Dalam praktiknya ML dilandasi oleh prinsip-prinsip dan penempuh serangkaian prosedur. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang dalam penerapan ML relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan MTBT dalam ML terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Metode audiolingual. Sejarah singkat sebelum Perang Dunia Kedua, pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa atau grammar translation metode, kadang-kadang juga disebut metode tata bahasa terjemahan, dan metode langsung direct method, yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa, memasuki fase Perang Dunia II. Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Charles Fries dan Leonard Bloomfield adalah tokoh-tokoh linguistik struktural di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, metode audiolingual yang dipelopori oleh kedua tokoh tersebut juga melandasi penyusunan metode pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep-konsep pemberian linguistik struktural. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikolog behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Manusia dapat dimanipulasi karena tingkah lakunya dapat dikontrol. Hukum-hukum yang berlaku bagi manusia pada dasarnya sama dengan hukum-hukum berlaku bagi gejala alam. Rancang bangun metode. Tujuan pembelajaran menurut Huda 1988, halaman 303, terdapat dua tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dirumuskan dalam 4 tahap. Tahap pertama dikembangkan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Pada dasarnya latihan ini dikembangkan untuk membina kemampuan siswa untuk menggunakan bunyi-bunyi bahasa. Hingga latihan diawali dengan memperkenalkan bunyi-bunyi bahasa target, membedakan bunyi-bunyi, menampilkan bentuk-bentuk kata, kelompok kata, klausa, hingga kalimat. Latihan diberikan dalam penggalan-penggalan kecil. Tahap kedua adalah pengembangan kemampuan siswa mereproduksi wacana. Kemudian, peranan pembelajar guru dan materi sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik. Pembelajaran atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembangan metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenal pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru atau pembelajar sangat menonjol karena kedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. Kemudian, metode Suggestopedia. Secara singkat, Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dan Bulgaria, yaitu suatu negara terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh George Lozanov, seorang pakar psikologi, namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stefik 1976, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran diturunkan dari Suggestologi yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Kemudian landasan teori kebahasaan dalam Suggestopedia. Lozanov tidak membicarakan teori bahasa, ia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya, dari penekanan terhadap pelafalan serta pandangan-pandangannya tentang pembelajaran kosakata. Terlihat suatu pandangan bahwa leksis merupakan hal yang pokok dan terjemahan leksikon lebih mendapatkan perhatian daripada kontekstualisasi. Kemudian, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik.
Yang pertama, tokoh dan ide utama psikologi kognitistik. Jean Piaget merupakan Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat. Proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak individu. Proses akomodasi adalah penyusunan struktur kognitif ke dalam suatu situasi baru. Proses ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian metode alamiah, sejarah singkat 158 pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Menurut Terrell, pendekatan tersebut merupakan suatu usaha untuk merancang pengajaran bahasa yang mendayagunakan prinsip-prinsip alamiah yang diperoleh melalui penelitian tentang perolehan bahasa kedua. Terus, landasan teori kebahasaan Terrell dan Krashen memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif, metode komunikatif. Hal ini merupakan efek logis karena pada saat bersamaan yang ketika metode alamiah ini dikembangkan, metode komunikatif pun sedang ramai dibicarakan. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.